Hafalan lancar meskipun bermaksiat, apakah tanda istidroj? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagian kita belum pernah mendengar atau tahu istidraj itu apa. Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, tapi hamba itu terus menerus dalam bermaksiat kepada Allah, akhirnya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita pernah menyatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi." Jika kamu melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, tapi hamba itu bermaksiat kepada Allah, ma yuhibbu, apa yang dia senangi dari nikmat tersebut, fa innama huwa istidrajun, maka sungguhnya itu adalah istidraj, kata Nabi SAW. Maka ketika masalahnya adalah dia dikasih nikmat oleh Allah menghafal Al-Quran, tapi rupanya dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada orang lain, zolim kepada orang misalnya, ini bukan tanda kebaikan. Demi Allah, ini bukan tanda kebaikan. Ini ujian, bisa ditinjau ujian satu sisi, bisa ditinjau istidraj di satu sisi, dimana ketika Allah memberikan seorang hamba kecukupan kenikmatan atau keahlian tertentu seperti dia bisa menghafal Al-Quran, sementara dia terus bermaksiat dan bermaksiat, maka kenapa bisa ditinjau satu sisi ujian atau istidraj? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menyatakan bahwasanya di antara hukuman dosa itu adalah seorang itu terhalang dari memahami sesuatu, terhalang dari menghafal sesuatu, dan hatinya lalai, wa yabqal qalbu ghafilan mahjuban anillahi taala, hatinya lalai dan terhalang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang bisa hafal tapi dia dalam maksiat kepada Allah, dan itu menjadi istidraj, Allah memberikan kenikmatan tersebut tapi dia tidak diberikan taufik untuk memanfaatkan hafalannya tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagaimana kita bahas dalam masalah mohon ilmu yang bermanfaat. Tapi ini bisa jadi ujian apabila dia segera bertaubat, dia manfaatkan nikmat, dia bisa menghafal Al-Quran tersebut untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya jamaah kalau kita hafal 30 juz, sedangkan ada orang cuman hafal surah Al-Qari'ah, setiap dia baca Al-Qari'ah dia nangis takut karena Allah Subhanahu wa taala, dia takut hari kiamat, dia takut tak selamat di hari tersebut. Maka sekali lagi, bukan berarti jangan hafal 30 juz atau jangan berbanyak hafalan, tapi seharusnya ketika seorang semakin memiliki ilmu, seharusnya dia semakin mendekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan merasa bersalah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tersebut. Al-Imam Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuatmu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah musibah dari Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah, gunakan hafalan tersebut untuk kita taat kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita ajarkan orang lain, kita tingkatkan amal soleh kita. Dan Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Kok bisa kita bermaksiat kepada Allah? Kok bisa kita membangkang kepada Allah? Sedangkan apabila kita melihat dan mengingat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang jelas seorang penghafal Quran, bukan hanya hafal Al-Quran tapi hafal 1 juta hadis Nabi SAW. Dahulu ketika ada orang yang memuji beliau, dikatakan bahwa ma aktsara da'ina laka ya Imam Ahmad, betapa banyak orang yang mendoakan engkau wahai Imam Ahmad, betapa banyak murid-muridmu, jamaahmu, pengikutmu yang peduli kepadamu, yang belajar bersamamu. Maka ketika Imam Ahmad dipuji dengan segala prestasinya tersebut, famtala'at uyunuhu biddumu, Imam Ahmad menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau katakan, akhafu an yakuna hadza istidrajan, aku takut pengikut aku banyak, hafalan aku banyak, yang belajar sama aku banyak, yang mengikuti fatwa petunjukku banyak, itu semuanya rupanya bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang sudah menutup umur dengan prestasi yang sangat luar biasa, sampai hari ini namanya tak harum, dan insyaallah sampai hari kiamat. Apalah kita yang kadang baru hafal juz berapa atau berapa juz ataupun 30 juz. Maka bisa jadi kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan nikmat tersebut, itu merupakan bagian dari bentuk istidraj dari Allah, wal iyadzu billah. Wallahu ta'ala bisawab. Video ini disponsori oleh